Oke, kembali lagi di video modul kreator berkolor, dan di video ini saya akan mengulas tuntas atau membahas tuntas tentang branding dan kinerjanya seperti itu ya. Oke, apa yang disebut dengan branding? Nah, kalau branding itu kayak semacam secara simpelnya gitu kan. Bagaimana kita memperkenalkan channel kita kepada orang lain. Nah, brand awareness-nya itu atau kesadaran penonton itu terhadap channel kita itu tentang apa dan warnanya seperti apa. Dia membahas tentang apa, bagaimana dia mendesain sebuah channelnya seperti itu. Nah, untuk membranding sebuah channel, di sini saya menekankan lebih ke beberapa hal seperti banner YouTube. Oke ya, paling pertama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, ada logo di sini, logo saya, dan di sini ada thumbnail, dan di dalam ada intro, ada outro, seperti itu. Jadi ada beberapa elemennya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum paham, di sini saya akan jelaskan cara membuatnya, kemudian ada yang cara membuat yang berbayar, kemudian yang gratis, dan yang manual menggunakan Adobe Photoshop, seperti itu. Oke, nah di sini buat teman-teman yang baru saja bisa dibandingkan ya untuk brandingnya. Nih, ini channel yang kita pakai materi yang baru kemarin kita buat, dan ini yang sudah di branding. Ya, perbedaannya terlihat. Tapi di sini nanti saya akan branding juga ini ya. Saya akan branding. Dan di sini yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara menemukan branding yang pas. Oke ya, dari penentuan warna, desain dan lain-lain. Karena di sini untuk penentuan warna saya nggak asal pilih warna seperti ini. Jadi saya menentukan warna kuning. Oke, coba bagaimana cara menentukan warnanya. Nah, di sini saya buka YouTube dulu ya. Untuk meriset seperti ini, misalkan cara menjadi YouTuber. Oke, cara menjadi YouTuber. Ya, siap. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kenapa saya mencari keyword cara menjadi YouTuber. Karena di sini rata-rata saya pembahasan tentang cara menjadi YouTuber, cara mendapatkan subscriber, intinya di YouTube dan juga di online cara menghasilkan uang seperti itu. Dan apa fungsinya meriset seperti ini? Untuk meriset branding, misalkan ada Lutfi A, ada Teknobi, ada Jalan Sugi. Nah, di sini kita bisa melihat warna-warna yang sudah dipakai untuk pesaing kita. Karena apa? Karena ketika orang mencari niche yang kita pakai, misalkan niche kita YouTube atau topik kita membahas tentang YouTube, mereka akan menemukan pesaing-pesaing kita dengan tampilan yang seperti ini. Paham ya? Dengan tampilan yang seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau nge-branding, itu teman-teman wajib riset dulu pesaingnya pakai warna apa untuk menentukan warna dasarnya, ya seperti itu. Dan di sini nggak pernah saya bahas dimanapun kecuali di sini di modul kreator berkolor ini. Oke, nah setelah menentukan di sini kan nggak ada yang sama ya dengan branding saya ya, nggak ada yang sama. Coba kita cari misalkan cara menambah subscriber, kita cari lagi. Oke, YouTube 2021. Kita cari lagi. Nah, di sini nggak ada yang sama dengan branding saya. Jadi saya putuskan memakai warna kuning. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Dasarnya kan nggak sama. Nah, apa yang terjadi ketika branding kita sama gitu kan? Ketika orang mencari cara menambah subscriber, misalkan saya sama dengan ini misalkan, dia akan kebingungan nih channel siapa. Tapi dengan membuat branding warna yang berbeda dengan pesaing kita, jadi penonton tuh kayak, oh iya ini channel Adriana Putra nih. Desainnya kuning, perpaduan kuning dan orange seperti itu. Oke ya, paham ya. Jadi seperti itulah branding bekerja. Jadi buat teman-teman nggak cuman asal milih warna aja. Ayo teman-teman riset dulu topik seperti apa yang teman-teman bahas gitu kan. Itulah branding gitu. Jadi teman-teman misalkan kayak cara mungkin tutorial mencari uang gitu kan, menghasilkan uang dari internet. Oke. Kita jangan melangkah ke cara ngedesainnya dulu, tapi kita lebih ke problemnya dulu, permasalahan branding itu seperti apa gitu. Nah, seperti ini. Ini kebanyakan pakai warna kuning yang seperti ini ya. Kalau saya pakai warna kuning yang seperti ini, nah kita contoh aja. Ini warna kuning, ini warna kuning merah, ini kuning merah, ini kuning merah. Jadi agak nggak terlalu mencolok gitu, nggak terlalu dalam artian nggak ada bedanya gitu. Ini channel satu dengan channel yang lainnya. Coba ini dia nggak pakai foto, dia akan bisa dibilang ya susah diingetin gitu ini channelnya siapa. Tapi dengan branding misalkan pemilihan warna yang pas, misalkan tiga nih ada warna kuning pakai brandingnya dominan warna kuning, teman-teman milihnya warna ungu atau orange. Nah, teman-teman bisa jadi pembeda di sini. Nah, takutnya kalau teman-teman nggak riset dulu dalam membuat branding, nanti pada saat teman-teman bersaing di mesin pencari itu akan
tidak ada bedanya gitu, tidak ada differentnya gitu. Jadi kita butuh pembeda di sini untuk branding. Jadi secara langsung ketika konsumen menemukan channel kita itu ada kayak, wih ini channel beda banget ya dari segi branding, dari segi tampilan dan lain-lain. Tidak pernah ditemukan sebelumnya ya, walaupun ada yang sama, tapi setidaknya tidak setopik dengan kita. Bahayanya kalau setopik, nanti pada saat channelnya berjajaran seperti ini ya susah ditemukan gitu. Dan buatlah branding seunik mungkin sebelum kita masuk ke desain dan lain-lain. Itulah dasarnya yang branding gitu kan, pemilihan warna yang pas gitu untuk branding ya. Nah, di sini cara pembuatannya itu sebenarnya ya kembali ke masing-masing dari teman-teman aja. Tapi di sini saya mau membuatnya secara manual di Adobe Photoshop untuk header dan juga apa namanya logonya ya, teman-teman bisa lihat prosesnya gitu kan. Dan di sini saya nggak mau main teori aja, langsung praktek supaya teman-teman juga bisa. Ya mungkin teman-teman nggak pakai Photoshop gitu kan, seperti yang saya pakai seperti ini. Tapi teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang gratisan seperti Canva, kemudian penyedia jasa-jasa pembuatan branding seperti itu. Jadi ya teman-teman bisa coba-coba aja. Dan di video ini saya akan menjelaskan step by stepnya. Nah, ini sebelum di branding ya. Jadi saya mau buat dulu branding si kreator bisa kaya. Oke ya. Kreator bisa kaya, kita cek dulu mungkin cara menjadi YouTuber tadi. Coba kita cek ya, karena di sini membahas tentang YouTube. Misalkan ambil aja contoh bahas tentang YouTube, atau kita bahas tentang internet. Mungkin informasi, kita bahas tentang kripto lah. Kripto hari ini, tips kripto. Oke ya, kripto. Tips kripto. Nah, muncul. Jadi yang udah dipakai adalah hijau, udah dipakai sama Indra Kesuma, Queen Investasi. Yang kuning udah dipakai. Kemudian di sini merah, nggak terlalu cenderung sih. Kuning, nah kebanyakan kuning udah dipakai. Nah, kita bisa milih warna yang lain. Oke ya. Caranya, misalkan di sini header YouTube design. Oke. Kita cari di sini referensi warna-warnanya. Oke ya. Untuk kita pakai. Oke. Setelah ketemu nanti baru kita pakai warna itu sebagai warna dasar dari channel kita seperti ini. Nah, ini belum ada yang pakai warna ini ya, warna yang tengah. Podcast is here seperti ini. Kita pakai yang ini untuk bikin bannernya. Oke, ini warnanya ungu. Langkah selanjutnya kita cari purple background HD. Oke ya. Kita cari di sini, biasanya di prepick banyak ya. Unsplash, coba kita cari prepick. Oke. Nah, di sini ada beberapa background yang bisa teman-teman pakai. Nah, saya mungkin pakai yang ini, saya suka banget. Saya pakai ini aja, langsung save as. Oke ya, saya simpan dulu. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke Adobe Photoshop. Oke ya, karena branding kita warna ungu. Jadi ini adalah ukuran dari sebuah banner YouTube. Buat teman-teman yang belum paham, banner YouTube adalah yang ini nih, yang paling atas. Nah, di mana nyari template-nya? Oke. Jadi teman-teman bisa masuk ke Google ya. Cari header YouTube template. Nah, teman-teman akan ketemu ini. Ini ukurannya 2560 kali 1440, dan di sini sudah ada safety area-nya. Tadi area yang aman dimasukin desain di sini, nanti di handphone, di PC, di apapun itu semuanya full kelihatan di sini. Oke ya, langsung aja kita ke proses desainnya. Nah, di sini saya mau ngedesain, saya mau ambil dulu yang tadi ya. Saya mau ambil dulu sebentar. Ini downloadnya di mana ya? Oke, di desktop ditaruh ya. Kita tarik backgroundnya ke Photoshop seperti ini. Oke, dan ini buat teman-teman yang nggak paham, nggak apa-apa, di skip juga nggak masalah. Tapi yang jelas saya bertanggung jawab untuk membuat tutorial selengkap mungkin di sini. Ya, siapa tahu teman-teman punya Photoshop gitu kan. Nah, saya mau buat rectangle toolnya, buat kotak dulu seperti ini ya. Nah, oke. Ya, kemudian saya perbesar, dan ini saya munculin. Saya rasterize layer dulu, kemudian klik kanan dan create clipping mask. Dia akan ke dalam ya, seperti ini. Oke. Oke ya. Nah, setelah itu, bentar dulu. Oke, setelah itu teman-teman bisa masukin tulisan apapun di sini ya. Atau mungkin coba saya Ctrl J, saya create clipping mask, tapi saya balik ini seperti ini, dan ini saya hapus. Oke ya, saya hapus yang ini
supaya apa ya, warna ungunya merata. Oke, seperti ini. Jadi saya akan bikin teksnya. Oke, di sini langsung saja klik teks, kreator bisa kaya. Oke, seperti ini. Ya, mungkin kita rubah jadi huruf besar. Kita bikin yang simple aja, tapi bermakna gitu kan. Fontnya bebas ya. Saya pakai bebas. Kalau teman-teman ya silahkan pilih font teman-teman sendiri. Apapun fontnya gitu kan, bebas-bebas saja. Nah, tujuannya supaya nanti pada saat teman-teman apa ya, udah nge-branding itu hasilnya bisa keren gitu. Nah, di sini trackingnya saya tambahin jadi 200. Oke, coba saya resize seperti ini ya. Saya resize, kemudian saya taruh di tengah. Oke, kreator bisa kaya, dan saya tambahkan logonya di sini karena saya sudah bikin logo websitenya ya. Jadi tempat kalian membeli modulnya ini saya udah punya. Oke, saya copy dulu. Oke, saya copy ya. Kemudian di sini saya resize. Kreator bisa kaya. Oke. Oke. Nah, yang teman-teman bisa isi di sini adalah, ya teman-teman bebas ya mau ngisi apa aja di sini, perpaduan warna dan lain-lain. Nah, di sini saya maunya ungu sama kuning. Oke ya, ungu sama kuning. Jadi saya gambar dulu kuningnya seperti ini, biar ada perpaduan warna. Oke ya, seperti ini. Oke, trik kaya dari YouTube. Trik kaya dari kripto. Oke, mungkin seperti itu ya. Seperti itu karena kita tadi kan ngerisetnya kripto ya, bukan YouTube. Jadi kita resize dulu. Oke, memang agak, kalau teman-teman nggak pernah pakai Photoshop mungkin kelihatannya ribet gitu kan, karena nggak pernah pakai Photoshop gitu. Tapi sebenarnya ya nggak terlalu ribet banget sih kalau menurut saya pribadi gitu kan, karena mungkin ya udah sering pakai gitu kan dan gampang aja gitu pakai. Makanya di sini saya kemarin tuh membuka jasa branding untuk apa namanya, untuk channel dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa pakai jasa itu aja juga bisa gitu kan. Oke, nah di sini, ntar dulu, apakah ini aktif ya? Aktif dia. Oke, seperti itu. Nah, ini sebenarnya headernya udah selesai ya. Udah selesai, kreator bisa kaya, trik kaya dari kripto gitu kan. Misalkan saya ambil studi kasus satu, karena hasil riset membuktikan kalau untuk desain ini belum ada gitu. Oke, pakai ungu kayak gini. Oke, dan kita bisa grup semua ya. Kita bisa grup semua dan kita letakkan di tengah seperti ini. Oke, ya kita save dulu. Kita save di desktop. Header kreator bisa kaya. Oke, selanjutnya kita tinggal Ctrl N. Oke ya, Ctrl N untuk membuat logonya. Nah, di sini 1000 kali 1000 aja udah cukup. Oke ya, 1000 kali 1000 udah cukup. Dan di sini saya mau ambil yang background ini, pakai di logonya. Oke ya. Nah, biar ada kesan ungunya, dan logonya tinggal saya masukin deh ke sini. Oke. Saya resize dulu dan saya letakkan di tengah. Oke. Tinggal diletakkan di tengah seperti ini. Oke. Dan kita simpan. Oke ya. Tenang aja buat teman-teman yang nggak bisa ininya, logo kreator bisa kaya, yang nggak bisa desainnya gitu kan, nanti saya rekomendasikan yang gratis seperti apa. Oke, nah teman-teman buat yang mau memasang banner sama logo itu caranya pergi ke penyesuaian, kemudian teman-teman bisa masuk ke branding. Nah, di sini upload untuk logonya, show all files, kita simpan dari di desktop dan kita cari logo kreator bisa kaya. Oke, selesai. Kemudian di sini ada show all file, banner kreator bisa kaya. Oke, bentar dulu, header ya, header kreator bisa kaya. Oke, dan kita simpan, selesai seperti ini, dan klik publikasikan. Coba kita bentar. Oke, kita publikasikan dan kita lihat hasilnya nanti ya. Kita tunggu dulu sampai proses loading selesai buat teman-teman ya. Oke. Nah, selesai.
Dan di sini kita bisa refresh, yang tadinya seperti ini kita bisa refresh dulu. Oke, jadinya seperti ini ya. Teman-teman tinggal atur aja ukuran dan lain-lain ya. Ini karena belum diatur, coba saya atur dulu sekali lagi ya, biar lebih mantap hasilnya. Oke, seperti ini. Saya mau atur dulu untuk jarak-jarak dan lain-lain. Oke, saya mau atur biar lebih rapi gitu. Oke. Ya, seperti ini. Jadi oke. Dan logonya juga kurang kecil ya. Kurang kecil, saya mau rapikan dulu. Seperti ini. Oke, saya simpan logonya lagi sekali lagi. Logo kreator bisa kaya. Oke. Yes. Karena sudah pernah disimpan. Dan di sini ada header. Header kreator bisa kaya. Yes. Oke, nah di sini kebetulan karena ada watermark ya. Dalam video saya bikinkan aja watermarknya. Jadi saya bikin file 150. Bentar. Ini karena ada logo transparannya ya. Jadi saya tinggal potong aja ini persegi. Oke, tinggal saya potong. Dan ini saya tinggal taruh di tengah ya. Oke, seperti ini. Dan ukurannya saya rubah 150 kali 150. Oke, saya di sini kasih nama watermark. Oke. Nah, jadi watermark itu formatnya harus transparan seperti ini, nggak ada backgroundnya gitu buat teman-teman ya. Oke, nah di sini kita upload untuk watermarknya dulu. Oke, kita cari watermark dan selesai aja, karena dia akan muncul. Nah, seperti ini dia muncul di video pojok kanan. Ini kalau diklik dia apa namanya? Aduh, salah. Bentar. Seperti ini ya. Oke, sebentar dulu. Dan di sini saya mau rubah headernya dulu biar lebih rapi. Oke, logonya juga saya mau rubah. Oke, seperti ini. Ya, publikasikan. Dia udah ada watermark, header udah diganti, di service lagi, kemudian di sini ada logo. Oke ya. Dan buat teman-teman, kita refresh dulu. Nah, jadi tampilan channelnya bisa lebih cool, keren gitu. Jadi nggak sekedar bisa dibilang nggak acak-acakan gitu. Dan di sini udah tutorialnya udah dijelasin ya dari awal menentukan warnanya, mencari warna dan lain-lain. Dan di sini saya rekomendasikan untuk thumbnailnya juga dasarnya menggunakan warna ini ya, antara ungu dan juga kuning. Ya teman-teman bisa cek langsung hasilnya seperti ini. Dan buat teman-teman yang menguasai Photoshop silahkan pakai Photoshop. Kalau enggak, saya akan rekomendasikan sekarang menggunakan Canva gitu. Oke. Nah, kalau dalam videonya itu brandingnya itu seperti apa sih, Bang gitu kan? Oke, coba kita cek ya. Salah satu videonya, ini ada iklannya, bentar dulu. Kumpulin bonus dadakannya. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu bentar. English is Aduh. my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually Nah, Halo warga YouTube, kembali lagi oke, nah di sini ada warna kuning lagi, kuning sama orange. Ornamen-ornamen yang ada di dalamnya juga ada warna kuning sama orange-nya, seperti itu. Oke, ntar dulu. Nah, intronya tuh ada warna kuning lagi. Nah, jadi semuanya nge-branding ya, semuanya berkaitan. Nggak ada yang nggak berkaitan gitu kan, semuanya berkaitan. Oke, dan end screen-nya juga seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah end screen. Jadi itulah kombinasi brandingnya. Gitu. Nah teman-teman, kalau untuk branding sebenarnya untuk pembuatan ya. Untuk pembuatan, skill pembuatannya kan nggak bisa sama semua. Dalam artian misalkan kayak teman-teman nggak bisa ngedesain kan, nggak saya paksain buat bisa ngedesain. Tapi teman-teman harus tahu untuk warna komposisi yang bagus buat channel teman-teman seperti yang saya bahas tadi. Harus ngeriset dulu warna-warna pesaing teman-teman itu apa aja dipakai. Jangan sampai ada yang sama dengan pesaing teman-teman, karena tidak menutup kemungkinan ke depan channel teman-teman walaupun masih baru gitu kan berjejer dengan channel mereka gitu. Maka penonton akan bingung, ini channel siapa gitu kan, nggak ada branding yang mencolok sama sekali. Nah itulah fungsi branding yang nggak banyak dibahas gitu Pak, tapi penting banget. Dan ini berfungsi juga kalau tampilan channel kalian keren, itu bisa menarik sponsor dan lain-lain.
Oke, nah di sini teman-teman yang gratis bisa pergi ke Canva. Sini ya, Canva. Kita lihat Canva ke Google. Nah, di sini misalkan biasanya ada YouTube. Oke, kita klik YouTube aja dan dia akan ada banyak pilihan. Oke ya, YouTube Short, banner YouTube. Nah, 2560 kali 1440 ya, kita klik. Dan di sini ada banyak sekali pilihan-pilihan banner secara gratis ya, teman-teman tinggal edit aja langsung. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal edit aja. Misalkan kita pilih dulu bannernya di sebelah kiri. Oke, kita misalkan pakai ini ya atau ini. Oke, di sini misalkan kreator bisa kayak oke, udah tinggal simpan unduh. Seperti itu, tinggal pasang di channel teman-teman. Seperti itu. Cuman kelemahannya kalau di Canva ini adalah misalkan teman-teman bikin di Canva itu nggak menutup kemungkinan banner teman-teman sama dengan orang lain, tapi kelebihannya adalah gampang dan juga gratis. Dan buat teman-teman yang mau misalkan masih punya budget lebih gitu kan, teman-teman bisa pergi ke jadikreator.com. nanti linknya pasti untuk link rekomendasi saya simpan di modul juga, jadikreator.com, dan di sini ada intro dan logo YouTube. Klik detail info. Dan di sini untuk harganya, nah intro seperti saya di sini itu harganya 285.000 saja, 285.000 untuk membuat intro keren. Dan di sini untuk banner, logo dan banner itu harganya 175.000, cukup terjangkau dan teman-teman bisa request sendiri maunya seperti apa. Jadi secara tidak langsung teman-teman punya branding sendiri yang identitasnya itu gampang, bisa dibilang gampang dikenal lah gitu. Jadi sekian ya untuk branding dan lain-lain. Jadi teman-teman dasar basic dari branding itu seperti itu. Nggak peduli teman-teman mungkin bisa desain atau enggak, yang penting teman-teman tahu basicnya nge-branding channel itu jadi seperti apa gitu. Supaya apa? Supaya ya channel kita punya identitas gitu, nggak cuman sekedar bikin video acak-adul nggak jelas gitu. Dan ini juga mampu menarik kayak brand itu melihat kita profesional gitu. Kayak misalkan perusahaan yang mau endorse kita itu, oh ini channelnya profesional dari segi desain dan lain-lainnya udah profesional gitu. Jadi tentukan dari sekarang warna branding teman-teman mau seperti apa untuk channelnya, itu yang paling penting. Kemudian kalau bisa pakai Photoshop silahkan ngedesain pakai Photoshop. Oke, kalau nggak bisa pakai Canva aja untuk sementara. Dan di sini juga profesional untuk bikin logo dan lain-lain bisa. Tapi kalau memang nggak bisa gitu kan, udah nggak bisa banget, teman-teman bisa pakai jasa dari jadikreator.com. Dan ini memang terima beres, teman-teman tinggal pasang aja sesuai arahan yang sudah saya tadi jelaskan, seperti itu. Oke, mungkin sekian aja untuk branding ya. Jadi teman-teman bisa melakukan atau mencoba langsung ke channel teman-teman. Sekian dan terima kasih.